hello semua ke Bidayuh Rider, dan aku bersama dengan owner iaitu Mr. James, dan kita akan bercerita pasal Ducati Panigale, guys. James boleh explain in detail berkenaan dengan model ni? Ini Ducati V4S replika. Kita consider replika MotoGP spec. Jadi ini motor adalah sebuah motor yang sangat-sangat garang. Segi apa tu garang? Dari segi dia punya torque dan cara dia bawa. Alright. Dia bukan seperti sebarangan motor yang kita bawa di market seperti MotoGP. Untuk tempat seperti di Sarawak sebenarnya memang tidak berapa sesuai. Kebanyakan spek dia adalah untuk racing. Jadi saya tidak buat begitu banyak ubah suai. Untuk ubah suai yang paling besar adalah fairing dia, ikut MotoGP punya pattern lah. So apa yang kita boleh lihat side mirror, saya masih ada remain sebab saya masih mau pakai di bandar untuk keselamatan, dan juga untuk JBJ lah. Itu biasa. Signal pun masih ada, walaupun adalah built-in lah signal. So kebanyakan you boleh tengok dalam dia punya clutch sama dia punya brake adalah Brembo sudah original. Dari segi bawah sini dia pun pakai Brembo. Ini Brembo pun original. Dengan saya pasang satu scoop supaya angin masuk, dia punya brake pad tidak begitu panas lah. Belakang sini saya sudah tukar footrest Spider. Ini footrest yang lebih tinggi, yang sangat limited, dan engine guard juga untuk protection. Dalam motor ini paling ketara modification adalah exhaust ya. Exhaust ini kalau saya tidak silap hanya 10 batang saja di dunia ni. Tayar juga saya sudah tukar bigger race tayar, sama dengan sprocket punya cover sini pun saya sudah tukar. Kalau kita pandang pergi sebelah sana, kita boleh nampak kita ada dia punya transparent casing di sini. Ini kita kena balut yang warna hitam ni untuk turunkan dia punya temperature, sebab exhaust ini memang pun sangat-sangat panas. Jadi motor ini kalau kita pakai di jalan raya, biasanya saya recommend rider pakai full suit sebab dia terlalu panas. Kalau kita pakai di dalam track seperti Sepang, dia adalah sebuah motor yang sangat-sangat selesa sebab dia mempunyai horsepower yang sangat kuat, torque yang sangat kuat. Satu soalan penting lah biasa rider, especially di Sarawak akan bertanya. Sebab model ni kan, ataupun mana-mana model Ducati, dia akan ada yang kita namakan sebagai Desmo punya servis. So macam mana maintenance Ducati ni sebenarnya? Okey, Desmo punya isu tentang Desmo sekarang, dulu memang ada isu dengan Desmo sebab Sarawak sini tidak banyak expertise untuk bikin Desmo ataupun resell lah. Eventually saya pun ada komputer dia juga untuk setting ini motor jika kita ada apa-apa masalah. So untuk Desmo ini general lebih besar punya isu. Biasanya Miri ada satu keuntungan disebabkan kita ada authorized dealer Ducati di Brunei. Di Brunei. Yes. So bermaksud semua dia punya peralatan yang khas untuk Ducati punya servis memang ada di sana. Memang ada di sana. So tidak payah risau tentang Desmo. Basically lah, tak payah risau. So berkenaan dengan Desmo tu lagi, biasa dia punya interval tu kan, kalau macam motor biasa kan kita ada nama sebagai valve clearance. Kalau macam Ducati ni apa dia punya interval? Interval kalau ikut model lama biasanya diorang cakap 20k. Some certain cakap 30k, certain cakap ada yang 40k. As far as saya tahu sekarang punya Ducati, dia punya masa jangka untuk Desmo lebih panjang. Kalau you tengok yang model terbaru sekarang macam G7, kalau saya tidak silap dia tak ada buat Desmo lagi. Yes. So boleh nyatakan dia punya anggaran servis lah, yang minor dengan major. Okay. Anggaran saja. Anggaran servis untuk kalau kita cakap yang macam saya selalu 3,000 saya sudah servis. Okay. Sebenarnya servis tak mahal. Filter satu biji pun macam biasa. Minyak pun sama 4 botol. Sama saja. Lepas tu reset you punya mileage untuk next service.
Basically dalam 500-600 itu pun terpulang apa minyak yang kamu pakai. Dari segi fuel consumption, sebab dia punya engine ni kan menggunakan V4, so kita tak pasti lah. Kalau macam cross plane, biasa dia lebih, apa orang kata, fuel consumption lebih tinggi berbanding 4 cylinder yang biasa. So macam mana dengan fuel consumption untuk Ducati? Actually Ducati punya fuel consumption sebenarnya tidak kuat lah. Tidak kuat juga. Tidak kuat lah. So dia kira depend dengan rider punya speed apa semua. Yes, saya kalau saya tidak silap lah, itu pandangan saya lah. Ya, ya. Biker yang mampu beli kuasa tinggi punya motosikal, biasanya mereka tidak ada isu dengan minyak. Consumption betul-betul. Minyak. Kecuali mereka guna itu untuk kerja, itu lain cerita. Okey, kalau untuk santai, untuk jalan-jalan, saya rasa kebanyakan rider tak pernah saya dengar yang kata minyak mahal tak mampu naik sport bike. Okay. Tapi kalau minyak hitam mahal tak mampu servis, itu saya pernah dengar. So memang betul lah guys. So technically kalau korang memiliki motor besar, tak sepatutnya ada isu lah berkenaan dengan fuel consumption apa semua. Melainkan korang gunakan motor tu untuk daily ride. Maybe. Sebab kebanyakan kita kalau beli motor besar tu memang mostly either weekend ataupun ada setengah orang beli untuk main dekat track apa semua tu lah. Tapi kalau ada yang pakai for daily tu juga memang sangat hebat. Itu memang rare tapi memang wujud. So itu sajalah interview saya dengan owner Mr. James berkenaan dengan Ducati V4S ni. So apa pandangan korang? So korang boleh komen di bawah dan kita akan reply one by one. So thank you Mr. James. Thank you. Untuk dia punya review. Okay. So ini actually model sangat rare di Sarawak lah. Bukan orang tak mampu beli, sebab orang mampu beli, cuma itulah dia selalu ada isu berkenaan dengan servis. Sebab di Sarawak ni kita tak pasti mana kedai yang boleh servis Ducati dia. Kalau macam BMW still ada lagi lah expertise kalau di Sarawak. Okay. So see you guys. Hidayo. Bye. Thank you.